Jika Iran adalah negara mayoritas Muslim kedua yang mengakui kedaulatan Israel, Turki adalah negara yang pertama. Benar, Turki dan Israel memang dikenal sebagai kawan lama, tapi belakangan punya hubungan yang panas dingin. Mengutip Kompas.id, Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui kedaulatan Israel. Negara itu menjalin hubungan diplomatik dengan Tel Aviv sejak 1949. Hubungan mereka memburuk pada 2008 dan Ankara menarik duta besar dari Tel Aviv selama 8 tahun sampai 2016. Palestina menjadi alasan utama penurunan hubungan itu. Beberapa upaya telah dilakukan kedua negara untuk memulihkan hubungan yang sempat terjalin itu. Bagaimana sejarahnya? Pada 2022 lalu, Israel mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan dengan Turki. Turki menjadi salah satu dari beberapa negara mayoritas Muslim di dunia yang baru-baru ini diincar oleh Turki untuk perbaikan hubungan bilateral. Israel adalah sekutu regional lama Turki, sebelum serangan Komando 2010 terhadap armada bantuan menuju Gaza menewaskan 10 aktivis Turki. Pada tahun 1996 Israel dan Turki sempat menandatangani kemitraan strategis. Kemitraan itu diantaranya berisi bahwa angkatan udara mereka dapat berlatih di wilayah udara satu sama lain. Kesepakatan yang diikuti dengan beberapa perjanjian kerjasama senjata itu diketahui mendapat kritikan keras oleh beberapa negara Arab dan Iran. Setelah lama bersahabat, hubungan keduanya menurun ketika Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan keluar dari Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari tahun 2009. Erdogan melakukan sebagai protes atas serangan besar-besaran Israel di Gaza terhadap gerakan Islam Palestina Hamas. Operasi 22 hari itu menelan korban jiwa 1.440 warga Palestina dan 13 warga Israel. Lalu sebuah krisis besar meletus pada Mei tahun 2010. Saat itu pasukan komando Israel melancarkan serangan sebelum fajar di kapal Mavi Mahmara. Kapal itu adalah bagian dari armada yang mencoba mengangkut bantuan ke jalur Gaza yang bertentangan dengan blokade Angkatan Laut. Turki kemudian menarik duta besarnya dan mengurangi hubungan ekonomi dan pertahanan dengan Israel. Pada Maret tahun 2013, di bawah tekanan dari Presiden AS Barack Obama, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu meminta maaf kepada Turki dan mengumumkan kompensasi bagi keluarga mereka yang terbunuh. Erdogan menerima permintaan maaf itu. Namun, pada Juli tahun 2014, Erdogan tetap mempertahankan retorika yang berapi-api, menuduh Israel menjaga semangat Hitler tetap hidup atas serangan besar-besaran di Gaza. Israel dan Turki meresmikan proses normalisasi pada Juni tahun 2016 setelah 6 tahun terasing. Perjanjian tersebut memberikan Turki 20 juta dolar AS, hampir 18 juta euro, sebagai kompensasi. Sebagai imbalannya, Turki membatalkan tuntutan terhadap mantan panglima militer Israel dan kedua negara menyetujui duta besar baru untuk negara masing-masing. Pada Desember tahun 2017, Erdogan yang sekarang menjadi presiden, memimpin oposisi Muslim terhadap rencana Presiden AS Donald Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui kota yang disengketakan itu sebagai ibu kota Israel. Pada hari kedutaan baru dibuka di Yerusalem, pada tanggal 14 Mei tahun 2018, Erdogan menuduh Israel sebagai negara teroris dan genosida setelah puluhan warga Palestina terbunuh oleh roket Israel. Seketika itu kedua negara menarik duta besar mereka. Hubungan terus memburuk, terutama setelah undang-undang kontroversial disahkan oleh Parlemen Israel pada bulan Juli tahun 2018 yang mendefinisikan negara itu sebagai negara bangsa dari orang-orang Yahudi. Pada November tahun 2021, Erdogan mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Israel Isaac Herzog dan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Itu adalah diskusi yang pertama kali diadakan sejak 2013 antara orang kuat Turki dan seorang pemimpin Israel. Turki membebaskan 2 turis Israel yang ditahan atas tuduhan spionase. Erdogan menyatakan bahwa Turki sedang mempertimbangkan rekonsiliasi bertahap dengan Israel. Pada Januari tahun 2022,
Erdogan mengumumkan bahwa Turki siap bekerja sama dengan Israel dalam proyek pipa gas di Mediterania Timur. Presiden Israel dilaporkan tengah menuju Turki pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, ini, untuk bertemu dengan Recep Tayyip Erdogan. Ini adalah kunjungan pertama oleh seorang kepala negara Israel sejak 2007, ketika negara-negara berusaha untuk memperbaiki hubungan yang retak. Kunjungan Presiden Isaac Herzog ke Turki dan Istanbul dilakukan beberapa minggu setelah Rusia menginvasi Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina dapat muncul dalam pembicaraan mereka, dengan Israel dan Turki memainkan peran mediasi dalam beberapa hari terakhir. Tetapi, masalah bilateral kemungkinan akan mendominasi setelah lebih dari satu dekade pecahnya diplomatik antara negara Yahudi dan mayoritas Muslim Turki, pendukung vokal perjuangan Palestina. Isu-isu tersebut termasuk penjualan gas ke Eropa, topik yang telah memperoleh urgensi tambahan di tengah konflik Ukraina.